Halo anak-anak sekami dan remaja misioner. Salam jumpa dengan Bunda Iren dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa, tanggal 8 Juli 2025. Kita berada pada hari biasa, pekan ke-14. Bacaan hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Mari sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Sang Empunya Tuayan, kami bersyukur atas kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu, khususnya dalam memahami dan meneladani Putra-Mu Yesus Kristus dan menerima panggilan-Mu dalam hidup kami, serta mampukan pula kami memandang tuayan-Mu dengan penuh belas kasih, sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan di dalam bacaan Injil Matius di pagi hari ini. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak. Katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman Tuhan ini mengisahkan bahwa Yesus telah berjalan keliling
ke semua kota dan desa, mengabarkan sukacita kerajaan Allah, menyembuhkan, mengenalkan kasih Bapa, bahkan mengusir setan. Yesus banyak melakukan mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tuli mendengar, dan masih banyak lagi. Dan pada saat melakukan mujizat serta mengusir setan, apa yang diterima Yesus justru celaan, cemooh, hujatan, keraguan atas kehadirannya yang justru datang dari para pemimpin agama dan orang Farisi. Maka melihat betapa orang-orang banyak yang terlantar dan lelah itu bagaikan domba tak bergembala, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Hingga Yesus berkata kepada para muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Anak-anak sekami dan remaja misioner, dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita juga akan berlaku seperti para Farisi yang menghujat dan meragukan penyertaannya, kasih dan pengorbanannya? Firman ini tidak hanya ditujukan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sebagai anak-anak sekami dan remaja misioner. Sebab kita sendiri pun dipanggil juga menjadi pekerjanya. Siapkah kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan untuk tuaian yang banyak? Ya, gereja membutuhkan pewarta-pewarta masa kini. Dulu kita hanya berpikir bahwa tugas pewartaan merupakan tugas orang dewasa atau para misionaris saja. Kita perlu sadari, setiap kita murid Yesus juga dipanggil sebagai misionaris. Bukan misionaris yang pergi ke luar negeri, ke pelosok-pelosok pedesaan, tetapi dalam kehidupan, dalam lingkungan hidup kita sendiri, di dalam keluarga, di tempat kerja, di masyarakat di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak sekami dan para remaja misioner? Ya, kita bisa saja berdoa untuk panggilan Allah dalam diri kita, baik panggilan sebagai kaum rohaniawan maupun panggilan sebagai kaum awam. Bagaimana kita bisa menjadi ladang berkat bagi siapa saja melalui profesi kita nanti, pekerjaan kita nanti, bahkan melalui perbuatan-perbuatan kita mulai saat ini. Kita menjadi terang dan garam melalui keteladanan kita, perkataan kita, sikap kita terhadap orang lain. Apakah penuh penghargaan atau justru penghinaan? Kita juga bisa berdoa bagi para pastor, bruder, frater, dan para suster, agar mereka juga setia dalam panggilannya. Kita bisa mewujudkan cinta Yesus bagi kaum miskin, papa, terlantar, dan yang membutuhkan uluran tangan kita melalui tindakan-tindakan kecil kita sehari-hari. Namun sesungguhnya di atas semuanya itu, kitalah juga dipanggil
untuk setia seperti Yesus. Kita perlu menyadari kita sungguh pribadi yang terbatas. Maka ketika kita tidak mampu, kita perlu meminta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan karya-karyanya dalam hidup kita, agar berbuah, melimpah, dan menjadi berkat. Tidak mudah sombong dan membanggakan diri sendiri, atau sebaliknya tidak mudah menyerah meski kita direndahkan dan tidak dihargai. Ya, demikian tadi renungan di pagi hari ini yang kita dengarkan dan kita baca dari firman Tuhan dari Injil Matius. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami hendak meneladani Engkau yang setia. Meski Engkau telah mengalami penolakan dan penderitaan demi menjalankan kehendak Bapa, namun Engkau tetap memilih setia dan taat, tidak goyah dalam iman. Mampukan kami dalam setiap rintangan hidup kami pun mampu berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Bapa yang mengasihiku, terima kasih juga untuk Yesus Putra-Mu yang merupakan sabda-Mu yang hidup. Beri kami keberanian dan semangat untuk selalu menjadi pewarta kabar gembira-Mu. Bahkan kami mampu untuk Kau utus menjadi pekerja-pekerja-Mu di mana saja kami berada, menjadi terang dan garam, menjadi uluran cinta kasih-Mu dimanapun kami berada. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian tadi renungan kita hari ini, anak-anak sekami dan remaja misioner. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan selamat diutus di mana saja berada. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dadah.